kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Saya tahu pasti kalian juga kecewa mendengar berita ini. Coach Sintayong resmi dipecat PSSI. Saya tahu kalian kecewa. Saya tahu sebagian besar kita sebagai supporter Timnas Indonesia kecewa atas keputusan ini. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih sekarang? Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak tunggu kualifikasi Piala Dunia selesai dulu? Ini sangat sulit sekali ya diterima oleh banyak pihak. Dan saya tahu kamu adalah salah satunya. Ya, kita tunggu tanggal 12 nanti. Nanti ada jumpa pers lagi di mana semua awak media boleh bertanya, kenapa sampai keputusan ini diambil. Ya, kita tahu bahwa sebelum STY bergabung dan menjadi nahkoda Timnas Indonesia, prestasi dan peringkat Indonesia di FIFA itu tidak bisa kita omong banyak. Dan ada segudang prestasi yang sudah diberikan STY buat sepak bola Indonesia. Masih dari Hari Patah Hati Nasional ya guys ya. Terima kasih atas jasanya Coach Sintayong. Tentunya jasa dari Coach Sintayong benar-benar akan diingat sepanjang sejarah Timnas, sejarah sepak bola Indonesia. Ternyata raihan dari Coach Sintayong semuanya tidak cukup ya guys ya. Coba kita lihat statement dari Pak Hamdan Hamedan, salah satu orang yang sangat berjasa bagi tentunya sepak bola Indonesia juga di eranya Coach Sintayong ya, membawa pemain-pemain diaspora. Terima kasih banyak Coach Shin atas segalanya. Engkau datang sebagai pemenang, engkau pergi sebagai pahlawan. Nusuk banget. Dari pressconnya Pak Ete, dia bilang kalau misalkan pemecatan ini tuh hal yang biasa. Memang ada resikonya, tapi menurut Pak Ete dan PSSI, hari ini adalah waktu yang terbaik, paling tepat, karena masih ada 2,5 bulan menuju persiapan lawan Australia dan juga Bahrain. Tentunya nggak bisa dimaksimalin 2,5 bulan. Kenapa? Karena kan pemain senior bakal dipanggil paling hamin seminggu. Apa akan langsung ada chemistry? Belum tentu. Kabarnya pelatihnya adalah Patrick Kluivert atau Louis van Gaal kalau nggak salah. Dikit aja kita ngeliat track record dari Patrick Kluivert,
belum bisa dibilang mentereng ya guys ya. Banyak kan ngelatih asisten coach, tim muda, negara kayak Kurakau, sekarang ngelatih klub Adana Demirspor, dan banyak kan jadi asisten. Jadi apakah ini langkah yang tepat? Ya kita nggak tahu, ya kan? Belum tentu. Tapi satu, kita semua akan tetap mendukung timnas Indonesia. Jadi ayo guys, sedih pasti tentu, tapi tetap kita dukung timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Itulah fakta, realita yang harus kita hadapi sama-sama. Itu adalah fakta yang harus kita terima sama-sama untuk sebuah kompetisi ya teman-teman. Saya tidak habis pikir bahwa di awal tahun seperti ini kita harus terima kabar yang sangat pahit sekali. Jujur saya lagi di luar ada kegiatan, tiba-tiba cek HP, wah ini sudah jam 12 nih, dan mendengar berita seperti ini sangat menyayat hati. Tapi teman-teman, terlepas dari itu semua, kita jangan sampai berhenti memberikan dukungan kita ke timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia. Karena bagaimanapun kita harus tetap melangkah maju terus menerus menghadap ke depan. Momen-momen kita bersama STY memang susah untuk kita lupakan, apalagi ketulusannya beliau untuk mengangkat sepak bola Indonesia. Ya, tentu saja dari PSSI mungkin mereka memiliki alasan yang lebih logis, alasan yang lebih masuk akal untuk melakukan keputusan sebesar ini. Tentu saja mereka punya alasan yang lebih kuat ya teman-teman semua. Tapi ya di sini saya berkesempatan mungkin mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Coach Sintayong yang telah mengangkat sepak bola Indonesia, yang telah menorehkan prestasi yang sebesar-besarnya buat sepak bola Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah dengan keputusan yang diambil oleh PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir, pasti teman-teman semua akan bertanya, apakah ini bertanda bahwa Pak Erick Thohir kalah dengan mafia sepak bola Indonesia, atau mungkin bisa dibilang menyerah dengan serangan-serangan yang dibangun oleh mafia sepak bola Indonesia? Satu pertanyaan Pak, ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan Coach Sintayong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erick ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan gitu. Nah Liga 2 menyusul tahun depan. Kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membantu ini semua gitu. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya
menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, saya rasa tidak ada. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik gitu. Ya. Dari konferensi yang dilakukan oleh PSSI, yang jelas saya bisa menanggapi beberapa poin. Salah satunya adalah kita membutuhkan seorang pemimpin atau pelatih yang melakukan gebrakan lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Faktor kedua yang saya tangkap adalah harus ada atau dibutuhkan komunikasi yang baik antara pelatih dan para pemain dan juga PSSI sebagai lembaga yang menaungi sepak bola Indonesia. Ya, kita berharap bahwa STY bisa lebih lama lagi, setidaknya sampai kualifikasi Piala Dunia ini selesai. Tapi rupanya kita mendapatkan kejutan ini di awal tahun, lebih awal. Artinya rumor-rumor yang berseberangan yang tersebar di media sosial itu terbukti bahwa itu bukan hoax belaka, tapi itu adalah rumor yang mungkin sebelumnya kita tidak percaya, mungkin sebelumnya kita tidak yakin, tapi rupanya setelah evaluasi kinerja STY itu memang Tuhan membawa dampak yang sangat besar sekali untuk kita semua. Dan hari ini kita resmi mendengarkan bahwa STY resmi dipecat oleh PSSI. Oke, teman-teman semua, tentu saja saya juga marah, kecewa, tapi ya tidak bisa, kita harus tetap berdiri kuat dan terus memberikan dukungan yang terbaik buat timnas tercinta kita. Tetap dukung timnas Indonesia, tetap dukung langkah yang diambil oleh PSSI. Ya, kita mencintai Pak Erick Thohir. Ya, kita mencintai STY. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan buat timnas Indonesia. Tapi kita jangan lupa mencintai timnas kita. Peace.